Pemirsa, apa kabar? Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 15 Februari. Tanggal 14 Februari kemarin, seluruh rakyat Indonesia melakukan voting untuk menentukan presiden dan wakil presiden berikutnya. Sementara itu, warga Indonesia di Taiwan pun sudah mengantre sejak pagi untuk mengikuti ajang 5 tahun sekali ini. Adapun presiden idaman rakyat adalah sosok yang mampu memimpin bangsa dan membangun negara Indonesia. Ajang Pilpres kali ini diikuti oleh 3 kubu yang menunjukkan calon mereka masing-masing. Hari ini tanggal 14 Februari adalah hari pemungutan suara untuk Pilpres RI 2024. Sekarang saya berada di salah satu lokasi TPS di kawasan Taipei, tepatnya di sebelah pintu keluar nomor 3 stasiun utama Taipei. Ini adalah kondisi di lapangan, dapat kita lihat banyak sekali antrian para peserta yang sudah datang sejak pagi hari ini. Antrean panjang tampak di sekitar area stasiun utama Taipei. Berhubung cuaca cerah, warga Indonesia yang berada di Taiwan sudah berkumpul sejak pagi untuk mengikuti voting untuk menentukan presiden dan wakil presiden selanjutnya. Ajang Pilpres kali ini diikuti oleh 3 kubu yang menunjukkan calon mereka masing-masing. Sangat penting dong, karena cuma 5 tahun sekali kan. Terus kita juga sangat mementingkan waktu hari ini biar kita bisa meluangkan waktu buat bisa menyaksikan ini terus ikut nyoblos gitu. Ada yang mengutarakan berhubung ini merupakan ajang 5 tahun sekali, seberapapun sulitnya pasti akan diupayakan untuk hadir dan akan dikomunikasikan dengan majikan agar memberikan izin cuti. Baginya, ajang voting ini bermakna penting karena satu surat suara pun dapat menentukan perbedaan antara unggul dan kalah. Karena satu suara itu sangat berarti untuk negara kita, untuk Indonesia, untuk mendapatkan pemimpin yang baik, yang adil, yang pro rakyat. Terkait sosok calon presiden dan wakil presiden idaman, ada yang menuturkan bahwa diharapkan presiden dan wakil presiden terpilih nantinya merupakan sosok yang arif, bijaksana, yang dapat menegakkan hukum dan pro rakyat. Siapapun nantinya yang terpilih, selama memiliki kemampuan untuk memimpin rakyat dan membangun negara, mereka adalah presiden dan wakil presiden dambaan seluruh rakyat Indonesia. Selesai pemungutan suara pada pemilu Indonesia kemarin, proses penghitungan suara secara nasional masih berlangsung. Namun Prabowo selaku Menteri Pertahanan saat ini yang juga sempat menjabat sebagai jenderal menyatakan bahwa dirinya telah terpilih. Hal ini disampaikannya selesai voting di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut statistik non-pemerintah, perolehan suara yang ia dapatkan mencapai 58%. Keunggulan yang ditunjukkan sejak pemungutan suara dimulai, termasuk referensi statistik dari semua partai, hampir memastikan bahwa Capres Prabowo Subianto akan menjadi lawan yang tangguh. Menurut hasil perhitungan quick count dari 4 lembaga independen, mantan Kopassus Prabowo yang kini berusia 72 tahun memperoleh suara 2 kali lebih banyak dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pada malam hari pemungutan suara tanggal 14, Prabowo mengumumkan dirinya terpilih di pesta perayaan Stadion Utama GBK Jakarta. Yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi pada pemilu kali ini. Pakar menganalisis bahwa efek Jokowi menjadi alasan utama dukungan terhadap Prabowo. Jokowi yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 berasal dari rakyat kecil. Setelah hampir 10 tahun berkuasa, ia mendirikan dinasti politiknya dan meningkatkan popularitas keluarganya sebelum meninggalkan jabatannya tahun ini. Ini kali pertama dalam sejarah Indonesia seorang presiden yang sedang menjabat memiliki kerabat yang memenangkan pemilu presiden. Prabowo pernah menjabat sebagai jenderal pada masa pemerintahan diktator Soeharto dan diduga melakukan penyiksaan dan penculikan pada satgas khusus yang dipimpinnya, namun ia sendiri membantah keras tuduhan tersebut. Pada pemilu kali ini, ia mengubah citranya dari seorang nasionalis yang pemarah menjadi kakek yang lucu dan penyayang kucing sehingga menarik perhatian banyak kaum muda. Namun sejumlah analis berpendapat dukungan terhadap Jokowi lah yang mendukung kemenangan Prabowo dan sebaliknya, Prabowo bisa membantu Jokowi mempertahankan pengaruh politiknya setelah ia turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada hari kerja pertama usai liburan Imlek, cuaca di seluruh Taiwan pada umumnya berawan hingga cerah. Suhu di seluruh Taiwan akan mencapai di atas 26 derajat Celcius. Namun front awan akan tiba pada larut malam, wilayah utara dan timur laut akan menjadi dingin secara signifikan. Suhu akan turun setidaknya 10 derajat Celcius pada hari Jumat.
Warga diingatkan untuk senantiasa mewaspadai perubahan suhu. Sementara itu, indeks kualitas udara di sebagian kawasan Changhua dan Pulau Luar pada siang hari menunjukkan sinyal peringatan warna oranye. Cuaca di kota Taipei selama beberapa hari ini cerah. Matahari masih bersinar pada awal hari kerja usai liburan Imlek. Cuaca Taiwan pada umumnya berawan hingga cerah. Namun mulai Kamis larut malam, angin monsun timur laut akan tiba. Curah hujan signifikan akan turun di wilayah Taoyuan ke utara dan timur. Warga di kawasan utara akan merasakan perubahan suhu signifikan. Suhu di wilayah tengah dan selatan juga turun. Dampak angin monsun timur laut tidak akan berlangsung lama. Mulai Minggu hingga Selasa depan, uap air akan berkurang dan suhu menjadi relatif hangat. Front awan berikutnya akan mendekat secara bertahap pada Rabu depan. Selama liburan Imlek, ada warga membeli paket tur ke Pulau Phuoc di Vietnam selama 5 hari 4 malam dari agen wisata Taiwan. Tak diduga gara-gara sengketa komersial antara agen wisata Taiwan dan agen wisata Winner Vietnam, lebih dari 200 peserta terlantar setibanya di Vietnam. Kalau ingin melanjutkan wisata, mereka masih harus membayar masing-masing 20.000 dolar Taiwan. Otoritas Vietnam pun langsung terjun untuk melakukan investigasi. Seusai liburan Hari Raya Imlek, 613 wisatawan yang terlantar di Pulau Phuoc, Vietnam, akhirnya pulang ke Taiwan dalam 3 penerbangan pada tanggal 14. 我都付了钱，团费都已经给了，那怎么会发生这种事情？也不知道到底能得到多少的补偿。 Rombongan wisata yang dijadwalkan mengadakan perjalanan 5 hari 4 malam di Pulau Phuoc ditinggalkan begitu saja. Media lokal Baut Hanying mengabarkan bahwa Biro Pariwisata Provinsi Qing Yang telah mengirim tim inspeksi untuk mengklarifikasi dan meninjau isi kontrak agen perjalanan. Manajer Umum Agen Travel We Love Tour Lin Ta-chun membungkuk dan meminta maaf kepada wisatawan korban pada tanggal 14. 他们在越南所受到的委屈，也再次向所有团员致歉。 Agen Travel We Love Tour berencana mengajukan 7 poin pernyataan untuk menuntut agen travel Vietnam. Selain itu, juga meminta bantuan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Perwakilan Vietnam untuk memperjuangkan hak wisatawan. Namun, We Love Tour sendiri juga dituding wisatawan atas kelalaian dalam kontrak perjalanan. Badan Pariwisata telah meminta Asosiasi Jaminan Kualitas Perjalanan untuk membentuk satgas yang menerima keluhan dari wisatawan mulai hari ini. Di sisi lain, seorang pelaku usaha di Da Nang juga mengatakan mereka pernah mengalami penunggakan hutang pada kerjasama sebelumnya dengan We Love Tour. Lin Ta-chun mengakui operasi perusahaannya sangat terdampak oleh kontroversi pariwisata akhir-akhir ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.